para tabi'in dan juga para tabi'in dan juga pada para ulama kita yang mewariskan ya risalah Rasulullah SAW ini sehingga sampai kepada kita. Jadi topik seminar kita pada pagi hari ini adalah Shahifah Hammam Ibn Munabbih, ya, studi kasus periwayatan hadis ya, melalui tulisan. Sebenarnya seminar kita ini adalah ya, sebuah sharing. Saya ingin sharing ya, tentang riset saya yang saya lakukan ya, hampir 20 tahun yang lalu ya, ketika saya diberi tugas yang mengajar History and Methodology of Hadith ya, di ISTEC ya. Jadi hasil dari kelas saya itu saya meminta ya, mahasiswa ya, di kelas saya itu untuk mengadakan riset bersama ya, dan khususnya ketika itu ya saya memang sedang mengkaji ya kandungan Shahifah Hammam Ibn Munabbih ini di dalam Musannaf Abdul Razzaq. Jadi kita tahu salah seorang ulama hadisnya dari Yaman, ini Abdul Razzaq As-San'ani, ya, itu ada satu kitab hadis yang besar, ya, yang berjudul Al-Musannaf. Itu ada sekitar 21.000 hadis, ya, dan Abdul Razzaq ini pun lebih awal dari Imam Ahmad, ya, lebih awal dari Musnad Imam Ahmad, karena beliau adalah guru kepada Imam Ahmad dan wafat tahun 211 Hijriah, ya, sementara Imam Ahmad kan tahun 241. Jadi di antara buku hadis yang cukup awal ya, yang mendekati keawalan Muwatta Imam Malik ya, Imam Malik ini, Muwatta Imam Malik adalah di antara buku hadis yang paling awal ya, buku hadis yang berjumlah besar dan paling awal itu adalah Muwatta ya. Nah, jadi karena Musannaf ini punya kaitan dengan Shahifah Hammam, maka di situ saya meminta supaya mahasiswa saya menelusuri ya isnad-isnad yang ada di dalam kitab Musannaf itu yang berasal dari Shahifah Hammam. Jadi karena hadisnya itu banyak, 21.000 hadis, yang saya bagi-bagi itu 21.000 hadis itu ada sekitar 11 volume kalau nggak salah, 11 jilid ya. Ya, ketika di ISTEC itu kita ada Musannaf itu ada 11 jilid. Jadi seorang mahasiswa itu saya suruh pegang satu jilid dan baca itu semua hadis yang ada di dalam Musannaf Abdul Razzaq ya. Musannaf Abdul Razzaq itu ya, dan cari hadis-hadis yang berisnad ya dari Abdul Razzaq, kemudian dari gurunya Ma'mar bin Rashid ya, kemudian dari Shahifah Hammam, dari Hammam Ibn Munabbih, kemudian dari Abu Hurairah. Nah, cari itu, harus dilacak. Sebenarnya saya udah buat kajian sendiri juga ya ketika itu. Ya, tinggal lagi saya ingin membandingkan. Jadi saya sudah hampir meneliti semuanya. 11 jilid itu 21.000 hadis itu sudah saya lihat semuanya ya, ataupun hampir semuanya. Tinggal lagi saya ingin memastikan ya, jadi saya ingin cross check ya dengan student-student saya pada waktu itu. Nah, hasil daripada itulah akhirnya saya menulis paper itu seperti mana yang mungkin sudah dibagikan oleh INSIS kepada peserta seminar ini ya, tentang Musannaf Abdul Razzaq and its traces ya di dalam Shahifah Hammam dan juga tracesnya itu, jejak-jejaknya di dalam di dalam Musannaf Abdul Razzaq ya. Kemudian paper itu saya sempat bentangkan juga di seminar regional pada masa itu tentang hadis di UPM, dan kemudian saya publish di jurnal Syajarah ya. Nah, jadi begitu latar belakangnya. Nah,
pada pagi hari ini saya ingin berkongsi ya kepada teman-teman semua tentang research itu, dan mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan lagi karena ada beberapa aspek juga yang saya ingin suggest ya, saya ingin usulkan terutamanya teman-teman yang menggeluti bidang hadis ini ya, riset ini bisa diteruskan ya, masih ada lagi jalan-jalan untuk kita meneruskan ya research ini. Baik. Jadi yang pertama, saya yakin ya di sini juga ada teman-teman yang sudah familiar ya dengan Saifah Hammam. Ya, walaupun mungkin ada juga yang masih baru mungkin, tapi ala kulli hal sebagai introduction ya, kita akan perkenalkan dulu siapa sebenarnya Hammam ibn Munabbih ini. Ya. Jadi sebenarnya Hammam ibn Munabbih ini adalah seorang perawi hadis, ya, seorang ulama hadis dari generasi tabi'in. Ya, jadi beliau bukan sahabat Rasulullah. Ya, beliau adalah tabi'in. Kita tahu dalam ilmu hadis yang dikatakan tabi'in itu adalah orang yang pernah bertemu dengan sahabat, tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya. Nah itu tabi'un dan wafat dalam keadaan muslim lah tentunya. Nah jadi Hammam ibn Munabbih ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Dia bertemu dengan sahabat. Dan khususnya dia adalah murid langsung ya dari Abu Hurairah. Ya, nah, kita tahu ya sahabat Abu Hurairah ini adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Nah Hammam ibn Munabbih ini wafat tahun 131 Hijriah. Abu Hurairah wafat tahun 59, yang sempat ketemu. Ya. Nah, Hammam ibn Munabbih ini dia punya 3 saudara nih, ya anak-anak Syekh Munabbih semua. Jadi ada Wahab ibn Munabbih, ini kakaknya. Kemudian baru beliau Hammam bin Munabbih, kemudian ada Miqal bin Munabbih. Ya, jadi 3 saudara ini banyak juga bergelut dalam bidang hadis, khususnya Wahab ibn Munabbih ini pun banyak riwayatnya. Ya. Nah dalam Sahifah Hammam ibn Munabbih ini ya beliau meriwayatkan hampir 140 hadis ataupun ada sekitar 138 hadis ya dari Abu Hurairah yang dicatat dan kemudian disimpan ya dalam bentuk sahifah. Ya, dalam bentuk sahifah ataupun jamaknya suhuf. Ya, suhuf itu artinya lembaran-lembaran ya. Ataupun dalam istilah Profesor Al-Azami itu sebagai booklet ya, sebagai buku-buku kecil. Ya. Nah, jadi Hammam ibn Munabbih punya satu booklet ya, punya satu sahifah ataupun punya catatan lembaran-lembaran yang berisi catatan-catatan hadis hampir 140 ya, mungkin 138 lah ya. Nanti ditemukan sekitar 138 ya. Nah, jadi ini Hammam ibn Munabbih secara ringkas ya. Nah, kemudian karena kita berbicara tentang sahifah, jadi apa itu sahifah ya? Jadi sahifah itu adalah lembaran ataupun buku kecil ataupun buklet tadi ya, yang berisi catatan-catatan hadis ya, Nabi SAW oleh Hammam ibn Munabbih. Oleh sebab itu kita sebut sebagai Sahifatu Hammam ya, sahifahnya Hammam. Nah menurut kajian Muhammad Mustafa Al-Azami ya, beliau ini adalah salah seorang sejarawan ya dalam bidang hadisnya. Terkenal ya. Jadi menurut beliau itu sudah ada sekitar 50 sahifah yang dapat dilacak riwayatnya dari abad pertama ya dan kedua Hijriah ya. Jadi memang generasi awal itu sudah punya catatan-catatan hadis yang tersendiri ya. Tinggal lagi memang yang intake, yang utuh, yang sampai kepada kita itu yaitu Sahifah Hammam saja. Ya, nah, belum ditemukan yang lainnya ya. Nah jadi kajian kita ini kita akan meneliti salah satu bagaimana Sahifah Hammam ini ya sampai kepada kita sekarang ini ya, dan bagaimana hal itu menunjukkan bahwasannya periwayatan hadis itu bukan sekedar penyampaian dari lisan ke lisan,
ya, tetapi juga menggunakan metodologi catatan dan menggunakan metodologi tulisan. Ya. Nah, jadi pengungkapan Shahifah Hammam ibn Munabbih ini itu pertama kali dilakukan oleh seorang sarjana Muslim, ya, berasal dari India, ya, tapi beliau hidup di negara Eropa, ya, yaitu Dr. Muhammad Hamidullah, ya. Jadi Dr. Muhammad Hamidullah pada tahun 1953 itu mengedit Shahifah Hammam ibn Munabbih ini dari 2 manuskrip. Jadi beliau menemukan 2 manuskrip Shahifah Hammam ibn Munabbih, ya. Jadi manuskrip itu manuskrip di abad ke-6 Hijriah ataupun di abad ke-12, ya, Masehi, ya, beliau temukan di Damaskus, ya, di Syria. Kemudian satu lagi, ya, ada manuskrip Shahifah Hammam ibn Munabbih juga yang manuskrip itu pada abad ke-12, ya, ataupun abad ke-18 Masehi, itu di Berlin. Jadi ada 2 manuskrip yang beliau gunakan, ya. Kemudian beliau terbitkan, beliau edit, kemudian beliau terbitkan pada tahun 1953 itu dalam Majalatul Majma' al-Ilmi al-Arabi, ya, volume 28. Ya, itu dari halaman 96 sampai 116, ya, dan juga volume yang kedua itu dari halaman 270 ke 281. Saya juga sempat melihat publikasi ini ketika di ISTEC, ya. Nah, di ISTEC ini ada Majalatul Majma' al-Ilmi al-Arabi, ini ada dalam pustakaan ISTEC. Jadi saya sempat juga melihatnya dan membacanya, ya. Nah, judul dari penerbitan Dr. Muhammad Hamidullah itu adalah Aqdamut Ta'lif fil Hadis An-Nabawi Shahifatu Hammam ibn Munabbih wa makanatuha fi tarikh, ya, ilmil hadis. Ya, jadi itu Aqdamut Ta'lif, jadi karangan terawal fil Hadisin Nabawi. Ya, itu judulnya, karangan terawal dalam hadisnya, hadis Rasulullah SAW itu, yaitu Shahifah ibn Munabbih. Ya, Shahifah Hammam ibn Munabbih wa makanatuha fi tarikh ilmu hadis, dan juga kedudukannya, ya, dalam sejarah ilmu hadis. Jadi teman-teman yang nanti bisa akses ke Majalatul Majma' al-Ilmi al-Arabi, ya, halaman 96 sampai 116 ataupun dari halaman 270 sampai 281, ya, tahun 53 dan volume 28 akan mendapatkan artikel ini, ya, dan juga Shahifah ini, ya, di situ, ya. Jadi bisa dicek. Baik. Nah, sekarang kita ingin lihat tentang isi dan juga kandungan hadis-hadis yang ada di dalam Shahifah Hammam ini. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Muhammad Hamidullah, itu ada sekitar 138 hadis, ya, 138 riwayat yang Hammam terima langsung dari Abu Hurairah, ya, karena beliau adalah murid Abu Hurairah, ya. Jadi semua hadis-hadis itu beliau riwayatkan dari Abu Hurairah, ya. Nah, kemudian hadis-hadis ini disampaikan kepada murid beliau, ya, disampaikan kepada murid beliau yang bernama yang bernama Ma'mar ibn Rashid. Ya, jadi beliau Hammam ibn Munabbih ini punya murid namanya Ma'mar ibn Rashid yang wafat tahun 153 Hijriah, ya. Kemudian dari Ma'mar ibn Rashid, hadis-hadis ini disampaikan lagi kepada muridnya, yaitu Abdul Razzaq As-San'ani, ya, yang wafat tahun 211, ya. Nah, dari Abdul Razzaq As-San'ani, hadis-hadis Shahifah ini kemudian, ya, diterima ataupun dimasukkan ke dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, nah, Musnad Imam Ahmad ini kita tahu Imam Ahmad wafat tahun 241 Hijriah. Ya, sehingga, ya,
Shahifah Hammam ibn Munabbih itu nanti ya kan, di dalam Musnad Imam Ahmad itu ada satu hadis ya, ataupun ada satu satu riwayat ya, riwayat itu hadis Rasulullah ya, melalui jalur Abu Hurairah, melalui jalur Hammam, melalui jalur Ma'mar ya, kemudian Abdul Razak dan Imam Ahmad. Nah, jadi begitu ininya. Jadi sanadnya itu ya, Rasulullah, Abu Hurairah, Hammam ibn Munabbih, Ma'mar ibn Rashid, Abdul Razak, kemudian Imam Ahmad. So, kalau kita buka Musnad Imam Ahmad, kita akan temukan ya satu bagian riwayat ya, dan ini panjang ya, panjang sekali ya. Ketika saya teliti itu ya, ketika itu pakai editan Mesir ya, itu ada sekitar 7 halaman ya, 7 halaman. Bayangkan 138 hadis dengan satu isnad ya. Nah, dalam Musnad Ahmad itu hanya satu isnad saja. Matannya itu sangat panjang sekali. Jadi rupanya keseluruhannya itu adalah ya, hasil serapan dari Shahifah Hammam ibn Munabbih. Nah, karena semua perawi ini thiqah dan sanadnya bersambung, maka secara isnad hadis-hadis dalam Shahifah semuanya adalah sahih. Ya, nah ini kan syarat dari kesahihan hadis itu kan ittisalul isnad. Isnadnya itu bersambung. Kemudian perawinya juga adalah perawi yang thiqah, ya, perawi yang adil dan dhabit. Jadi semua nih, ya, Imam Ahmad thiqah, ya, Abdul Razak thiqah, ya, Ma'mar bin Rashid thiqah, Hammam bin Munabbih thiqah. Kalau Abu Hurairah of course sahabat. Ya, sahabat ini tidak tertakluk kepada ilmu jarh wa ta'dil. Jadi sahabat kulluhum udul. Ya, itu prinsipnya dalam ilmu hadis, as-sahabah kulluhum udul. Maknanya sahabat itu semua riwayatnya diterima. Ya, semua riwayatnya udul di sini maknanya semua riwayatnya itu diterima. Ya, apabila sahabat itu meriwayatkan dari Rasulullah maka tidak dipertanyakan. Tidak menjadi subjek kepada jarh wa ta'dil. Nah, karena semuanya thiqah dan bersambung ya, dan jelas Imam Ahmad itu murid Abdul Razak, Abdul Razak itu murid Ma'mar bin Rashid, Ma'mar bin Rashid murid Hammam bin Munabbih, Hammam juga murid Abu Hurairah. Maka secara isnadnya bisa dikatakan bahwasannya ya, riwayatnya Imam Ahmad ya, tentang Shahifah Hammam ibn Munabbih ini adalah riwayat yang sahih ya. Nah, begitu secara ringkasnya. Sekarang kita ingin lihat ya, kita ingin dalami sedikit ya bagaimana kandungan Shahifah Hammam ibn Munabbih itu dalam Musnad Imam Ahmad. Ya. So dalam Musnad Imam Ahmad ya, keseluruhan Shahifah Hammam itu diserap dan dimasukkan dalam satu isnad. Jadi kalau kita buka Musnad Imam Ahmad, khususnya dalam Musnad Abu Hurairah. Nah, ini karena Imam Ahmad metode periwayatan hadis itu kan mengikut nama-nama sahabat. Ya, bermula dengan dengan Khulafaur Rasyidin dulu. Bermula dengan riwayat Abu Bakar. Ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, kemudian hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar, kemudian hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Utsman, ya, kemudian hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Ya, dan begitu seterusnya, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Nanti kita akan ketemu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, Musnad Abu Hurairah istilahnya. Ya, nah, di situ nanti ada ya satu riwayat yang sangat panjang, satu matan yang sangat panjang dan memiliki satu isnad, yaitu isnadnya itu adalah Imam Ahmad terima dari Abdul Razak, kemudian dari Ma'mar, kemudian dari Hammam, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, dan itulah sebenarnya ya Shahifah Hammam ya di dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi kalau kita lihat edisi Kairo itu ya yang 6 volumes itu di volume kedua ya. Jadi saya pernah melihat itu volume kedua itu Musnad Shahifah Hammam itu ada sekitar 7 halaman. 312 sampai 319 itu
itu isinya satu matan saja, ya, yang sangat panjang. Bayangkan 7 halaman itu, ya, dengan satu isnad, ya, bayangkan 7 halaman dengan satu isnad. Nah, ini maknanya Imam Ahmad langsung menerima Shahifah itu dan langsung dimasukkan dalam bukunya, ya, dalam kitabnya gitu. Jadi beliau dapat dari gurunya Abdul Razak. Jadi ini menunjukkan bahwasannya Imam Ahmad menerima Shahifah Hammam itu secara utuh dari guru beliau, yaitu Abdul Razak, dan langsung meletakkannya dalam riwayat Abi Hurairah ataupun dalam Musnad Abu Hurairah, ya, dalam kitab Musnadnya itu. Ya, jadi Imam Ahmad, kita tahu Imam Ahmad memang berguru langsung dengan Abdul Razak. Ya, Imam Ahmad berguru langsung dengan Abdul Razak, dan ini menunjukkan bahwasanya Syekh Abdul Razak ini pernah memberikan, ya, Shahifah Hammam Ibn Munabbih ini kepada Imam Ahmad. Nah, kemudian Imam Ahmad langsung masukkan, ya, riwayat itu di dalam buku beliau, ya, Musnadnya Imam Ahmad. Kemudian Abdul Razak sendiri punya juga kitab hadis besar yang bernama Al-Musannaf. Nah, kita tahu guru Imam Ahmad ini juga punya kitab hadis besar. Ya, Imam Ahmad punya kitab hadis, ya, Musnad Imam Ahmad, yang lebih besar lagi dari Abdul Razak. Ya, hampir sekitar 27.000 hadis, ya, di dalam Musnad Imam Ahmad. Nah, Abdul Razak punya kitab hadis juga yang cukup besar juga, itu sekitar 21.000 hadis, tepatnya 21.033 hadis. Ya, kalau menurut editan Syekh Dr. Ya, Habibur Rahman Al-Azami. Jadi beliau yang pertama kali mengedit Musnad Abdul Razak ini, kemudian diterbitkan. Ya, nah ini dalam 11 jilid kalau nggak salah. Ya, nah ini jadi Abdul Razak guru pada Imam Ahmad pun punya kitab hadis juga, ya, yang kita bisa baca. Ya, jadi kalau kita lihat diagram Venn-nya tentang Shahifah itu, dalam Musnad Imam Ahmad itu ada Shahifah, ya, Hammam Ibn Munabbih. Jadi Musnad Ahmad sekitar 27.000 hadis, ya, sementara dalam Shahifah Hammam ada 138 hadis. Ya, jadi semua kandungan Shahifah Hammam itu ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, ada dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, jadi begitu ininya. Ya. So sekarang kita lihat, ya, sedikit, ya, tentang Musannaf Abdul Razak, ya, Musannaf Abdul Razak. Jadi setelah kita mengadakan penelitian, setelah kita mengadakan kajian, nah ini hasil dari research kami, ya, hasil dari research kami itu sekurang-kurangnya ada 70 hadis, ya, yang berasal dari Shahifah Hammam yang berpecah-pecah di dalam berbagai bab dalam Musannaf Abdul Razak. So kalau kita lihat Musannaf Abdul Razak, ya, maka Musannaf Abdul Razak ini ada 21.000 hadis. Jadi kalau kita trace, kalau kita lacak hadis-hadisnya itu, ya, maka kita akan temukan lebih kurang 70 hadis. Nah, itu kajian kita itu ada lebih kurang 70 hadis. Nah, ini bisa dilihat dalam artikel saya, ya, halaman 167 itu saya listkan, ya, saya listkan, ya, antara hadis-hadis yang ada di dalam Shahifah Hammam dengan hadis-hadis yang ada dalam Musannaf. Ya, hadis nomor sekian di dalam Shahifah Hammam misalkan nomor berapa gitu, ya, di Musnad. Nah, itu kita bisa lihat, ya. Jadi teman-teman, makanya saya minta Insis juga membagikan artikel saya ini supaya teman-teman bisa melihat, ya. Kalau dalam 167 itu, ya, saya listkan di situ contohnya, misalkan, ya, hadis nomor 5 dalam Shahifah. Hadis nomor 5 dalam Shahifah itu ada di dalam hadis 20.877. Ya, di dalam Musannaf Abdul Razak. Jadi kita bisa lihat, ya, matan hadis Shahifah nomor 5 itu, ya, sama persis, ya, ataupun lebih kurang, ya, sama, ya, lebih kurang sama dengan hadis nomor 20.877, ya, di Musannaf Abdul Razak. Terus begitu, hadis nomor 6, nomor 7, walaupun tidak semua, ya. Hadis nomor 11 misalkan nggak ada.
ya. Hadis nomor 13, 14 nggak ada, tapi lebih kurang di situ ada 72 list lah, ya, ada 72 list yang saya listkan ini. Terakhir itu hadis nomor 138, ya, hadis nomor 138 di Sohifah itu ada, ya, sama, ya, bersesuaian dengan hadis 10.137, ya, jadi kita bisa membuat perbandingan, ya. Jadi ini tidak mudah, ya, untuk kita, karena kita harus baca semua nih, ya, 21.000 hadis itu harus kita baca dan kita harus lihat sanadnya satu persatu, ya. Jadi untuk menghasilkan satu halaman ini, halaman 167 itu kita harus mengkaji semua 21.000 hadis ini, ya. Nah, itulah research, ya kan. Jadi isnad dan matan dalam musannaf ini menjadi bukti bahwasannya Abdul Razak menggunakan Shahifah Hammam dalam mengambil hadis-hadis yang kemudian diletakkan dalam berbagai bab yang berbeda. Nah, kalau dalam Shahifah Hammam kan semua hadis itu dijadikan satu dan tidak ada bab-babnya itu, ya, tidak ada bab-babnya, ya. Nah, nanti hadis itu diambil satu persatu oleh Abdul Razak, ya, dimasukkan dalam bab-bab tertentu. Karena Musnad Abdul Razak itu kan disusun berdasarkan bab fikih. Beda dengan Musnad Imam Ahmad. Kalau Musnad Imam Ahmad itu berdasarkan pada riwayat, ya. Sementara Musannaf itu sudah jadi buku fikih, ya. Sehingga kitabus shalah misalkan, maka dicarilah hadis-hadis tentang shalah. Kemudian diambil misalkan, ya, hadis-hadis dari Shahifah itu yang berkaitan dengan sholat, nah, begitu cara Syekh Abdul Razak ini mengambil hadis-hadis dari Shahifah Hammam, ya. Jadi karena Shahifah Hammam ini mengandungi 138 hadis, jadi kalau ada 70 hadis, ya, Shahifah itu di dalam musannaf ini maknanya lebih dari separuh, ya, hadis-hadis Shahifah itu diambil oleh Abdul Razak, ya, dan separuhnya lagi tidak diambil walaupun sahih. Nah, jadi memang para ulama kita dia tidak semua hadis sahih itu diambil. Nanti Bukhari pun begitu juga. Tidak semua hadis sahih itu dimasukkan, ya, di dalam kitab beliau. Jadi yang dimasukkan itu yang sesuai dengan babnya, ya, yang tidak sesuai mungkin, ya, ditinggalkan, ya, walaupun sahih, ya, begitu. Nah, apabila kita mau perbandingan antara kandungan matan, ya, khususnya kandungan matan Shahifah Hammam dengan Musnad Abdul Razak itu kita mendapatkan beberapa variasi, beberapa perbedaan. Ini sangat jelas kan, karena jauh kan bedanya, ya, jauh jaraknya. Yang pertama misalkan adanya penambahan dan penghapusan huruf, ya, mungkin di dalam Musnad Abdul Razak ada tambahan huruf ini pakai waw misalkan. Ya, ini pakai fa, kadang-kadang wa dengan fa itu, ya, ditukar ganti, ya. Begitu juga ada kata-kata dan juga ungkapan yang berulang, ada penukaran kata dengan kata yang sama arti, ya. Dalam hadis Rasul juga begitu, masyin kadang-kadang diartikan dengan marin, ya. Masyi itu orang yang berjalan, marin itu orang yang lewat, ya, kadang-kadang gitu, ya. Kemudian posisi kata-kata tertentu berbeda dalam kalimat yang sama. Kadang-kadang yang satu di depan, kadang-kadang yang satu di belakang. Ya, jadi ada. Karena kita tahu periwayatan hadis itu kebanyakannya adalah bil makna, ya, tidak bil lafzi. Ya, oleh sebab itu hadis yang mutawatir bil lafzi itu sangat kurang sekali, ya. Kecuali hadis Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, itu mutawatir bil lafzi, ya. Selain daripada itu kebanyakannya bil makna, ya. Nah, ini contoh Musannaf Abdul Razaknya. Jadi kita bisa melihat di perpustakaan. Tidak tahu di perpustakaan INSIS kita punya apa enggak, ya. Kalau bisa kitab-kitab hadis itu, ya, ada koleksinya tentang kitab hadis yang besar. Nah, ini Musannaf Abdul Razak, ya, sebagai contoh saja, ya. Baik. Nah, kalau kita bandingkan antara Musannaf Abdul Razak dengan Shahifah Hammam, lebih kurang begini diagram Venn-nya. Jadi Musannaf Abdul Razak itu keseluruhannya ada 21.033 hadis,
dan Sahih Hammam itu ada 138 hadis. Jadi yang sama antara Sahih Hammam dengan Musannaf itu ada sekitar 70 hadis. Ya, ada sekitar 70 hadis, ya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan masih ya. Nah, sekarang kita ingin terpencet saat mute-nya, Ustaz. Oh, afwan, ya, kepencet tadi, ya. Jadi sekarang kita ingin melacak lebih lagi kandungan Shaifah ini di dalam Musannaf Abdul Razak. Ya. Jadi dari 70 hadis Shaifah dalam Musannaf ini, nah ini yang menarik. Ini hasil kajian gitu juga. Ya, dari 70 hadis dalam Shaifah, hadis Shaifah dalam Musannaf itu ada 34 hadis yang terletak dalam satu chapter ataupun dalam satu kitab, ya, dalam satu bab yang bernama Kitabul Jami'. Nah, jadi dalam Musannaf itu ada satu bab, ya, ada satu kitab yang namanya Kitabul Jami'. Tadi kita katakan bahwasanya ada sekitar 70 hadis, ya, Sahih Hammam di dalam Abdul Razak, dalam Musannaf Abdul Razak. Tapi dari 70 hadis ini, 34-nya itu ada di dalam satu kitab. Ya, di dalam satu bab yang namanya Kitabul Jami'. Jadi hampir separuhnya itu ada di dalam Kitabul Jami', yang Musannaf yang Abdul Razak. Ya. Dan Kitabul Jami' ini isnadnya itu banyaknya dari Ma'mar bin Rashid. Ya. Jadi keseluruhan Kitabul Jami' ini itu isnadnya bisa dikatakan 96%, nanti kita akan tunjukkan. Ya, 96% itu dari Ma'mar bin Rashid. Suatu kitab itu sumbernya dari Ma'mar bin Rashid. Ya, nah kita tahu Ma'mar bin Rashid ini guru kepada Abdul Razak. So ini dapat diduga bahwasannya Abdul Razak mendapat Shaifah, ya, dari guru beliau Ma'mar bin Rashid dengan banyaknya hadis Shaifah dalam Kitabul Jami' yang mempunyai banyak riwayat dari Ma'mar. Jadi kita bisa melihat di situ bahwasannya Abdul Razak ini menerima Shaifah itu dari guru beliau, yaitu Ma'mar bin Rashid. Buktinya apa? Buktinya dalam Kitabul Jami' ini, ya, banyak sekali riwayat-riwayat dari Ma'mar bin Rashid, dan 34 hadis Shaifah itu ada di situ. Ya, 34 hadis Shaifah itu ada di situ. Dan kita tahu bahwasannya Ma'mar bin Rashid ini punya kitab juga, punya kitab hadis juga, namanya Kitabul Jami'. Ya, jadi seolah-olahnya Kitabul Jami' ini diserap masuk, ya, oleh Abdul Razak, seperti mana tadi, seperti mana Musannaf tadi diserap masuk ke dalam Musnad Imam Ahmad, maka Kitabul Jami' Ma'mar bin Rashid ini pun diserap masuk, ya, ke dalam Musannaf Abdul Razak. Ya, dan sebahagian daripada Kitabul Jami' itu ada Shaifah Hammam ibn Munabbih. Oke, baik. Nah, berdasarkan kajian Herald Moski ini salah seorang orientalis hadis, ya, yang modern lah, ya, yang yang pendapat beliau ini agak mu'tadil. Nah, kalau dibandingkan dengan orientalis-orientalis sebelumnya seperti Goldziher ataupun Joseph Schacht, ya, Herald Moski ini dia mendekati, ya, pendapat para ulama kaum muslimin, ya, di dalam kajian beliau. Ya. Beliau coba berlaku objektif lah, ya, walaupun tidak sepenuhnya sama pendapatnya, tapi sekurang-kurangnya, ya, sekurang-kurangnya beliau memiliki sifat yang lebih mu'tadil bagi kita, ya, lebih mu'tadil bagi kita, ya. Jadi berdasarkan kajian Herald Moski, ya, Ma'mar adalah guru hadis yang terpenting dari Abdul Razak, khususnya dalam kitab Musannaf, ya,
yang sekitar 32% riwayat hadis-hadisnya itu berasal dari Ma'mar. Nah, ini hasil kajian Moski sendiri. Ya, jadi Moski ini pernah mengkaji kitab Musannaf itu, dan beliau mengatakan bahwasannya 32%. Walaupun ini hanya mengambil sampel saja, karena ada 21.000 hadisnya. Gak tahu kalau sekarang sudah dikomputerkan, mungkin kita bisa lebih ini lagi ya, kita bisa melacak lebih tepat lagi. Ya, wallahu alam apakah Maktab Syar'i bisa menampilkan ataupun bisa mencari riwayat ataupun isnad-isnad ini, wallahu alam, ataupun ada software yang bisa melacak isnad-isnad ini dan bisa menghitung isnadnya. Ya, wallah. Tapi berdasarkan kajian Moski, karena beliau juga mengambil sampel saja sih, tidak melakukan populations, tapi dia menggunakan sampling saja. Itu menurut beliau sekitar 32%, ya, maknanya hampir 1/3. Ya, kitab Musannaf itu riwayatnya dari Ma'mar. Ya, banyak mengambil hadis dari Ma'mar ibn Rashid. Nah, jika kitab Al-Jami dimasukkan juga dalam sampel Moski, jadi rupanya ketika Moski ini melakukan kajian, itu kitab Al-Jami ini tidak dimasukkan. Ya, padahal kitab Al-Jami ini justru kitab yang penting ya untuk dimasukkan dalam sampel. Ya, jadi sayangnya kitab Al-Jami ini tidak masuk dalam sampel beliau, dan karena kitab Al-Jami ini 96%-nya dari Ma'mar, maka kemungkinan riwayat Ma'mar dalam Musannaf itu akan mencapai 40%. Ya, maknanya sekitar, bayangkan ya, 40%. Ya, 40%, 2/5 hadis-hadisnya di dalam Musannaf itu dari riwayatnya Ma'mar ibn Rashid. Ya, cukup besar. Ya, cukup besar proporsinya. Ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat ya, tadi kita sudah melihat Musannaf Abdul Razak. Sekarang kita bergerak lebih ke belakang lagi, yaitu kepada gurunya ya, Musannaf, gurunya Abdul Razak. Siapa guru Abdul Razak? Yaitu Ma'mar bin Rashid. Ya, jadi Ma'mar bin Rashid ini punya kitab hadis juga. Ya, punya kitab hadis juga, namanya Kitabul Jami tadi. Ya, dan kita tahu ya, kalau kita baca juga dalam Kitabul Rijal, Ma'mar bin Rashid ini terkenal sebagai pengumpul hadis. Ya, sebagai kolektor hadis. Ya, bahkan menurut Imam As-Suyuti, ya, beliau adalah ulama pengumpul hadis yang awal di Yaman. Jadi Ma'mar bin Rashid ini adalah ulama pertama yang menuliskan hadis, mengumpulkan hadis ya kan di Yaman. Ini menurut Imam Suyuti. Jadi Ma'mar memang punya kitab hadis yang bernama Al-Kitabul Jami ataupun Al-Jami. Nah, ini kita bisa lihat di dalam buku Syekh Al-Qattani ya, Risalah Al-Mustatrafah. Jadi ada buku kecil ya, warna hijau itu buku ini mengandungi siapa saja para ulama gitu yang mengarang ya, kitab hadis ataupun yang menulis kitab hadis dan apa nama kitabnya. Nah, ini ada di dalam, dia seperti indeks lah ya dalam Risalah Al-Mustatrafah ya, halaman 41. Nah, nanti bisa diceknya teman-teman yang minatnya untuk kajian ini bisa dicek. Nah, di situ Syekh Al-Qattani menyatakan bahwasanya Ma'mar ibn Rashid punya kitab. Dan nama kitab itu adalah Al-Jami. Nah, ini menarik. Cuman memang kitab ini udah nggak ada. Ya, kitab ini tidak ditemukan lagi. Ya, jadi kitab ini tidak ditemukan secara utuh dan tersendiri. Cuman manuskripnya katanya masih ada. Ya, ada manuskrip ya kitab ini di Faidullah Effendi perpustakaan di Istanbul. Itu nomor manuskrip 541. Nah, jadi ini bisa dicek lagi nanti teman-teman yang punya akses ke perpustakaan ini ya, mungkin bisa lihat faksimilinya ya, bisa dicek ya. Nah, ini pustakaan Faidullah Effendi di Istanbul ya. Jadi kita juga menduga bahwasanya kitab ini telah diserap dalam Musannaf Abdul Razak ya. Jadi kitab Al-Jami karya Ma'mar bin Rashid ini
itu pun sudah diserap ya di dalam Musannaf Abdul Razak. Dan bukti penyerapan itu adalah adanya nama Kitab Al-Jami' dalam Musannaf yang mengandungi isnad-isnad yang banyak dari Ma'mar. Ya, jadi kalau kita buka ya kitab Musannaf Abdul Razak, khususnya Kitabul Jami', nah, di situ jadi dalam Kitabul Jami' ini ada 1615 riwayat. Nah, ini kita juga lacak ini ya. Jadi kita juga kaji ini, di situ ada sekitar 1615 hadis ataupun 1615 riwayat. Ya, nah itu kita bisa cek dari hadis nomor 19.419 sampai hadis nomor 21.033. Ini bab yang terakhir nih. Nah, Kitabul Jami' ini adalah kitab yang terakhir. Ya. Nah, dari 1615 riwayat itu ada sekitar 1545 riwayat yang berasal dari Ma'mar ibn Rashid. Maknanya ada sekitar 96%. Ya, jadi ini dugaan kita kuat bahwasannya Kitabul Jami' ini memang kitabnya Ma'mar ibn Rashid yang kemudian diserap ya ataupun dimasukkan ya di dalam kitab Musannaf Abdul Razak. Ya, dan di dalam kitab ini ada 34 sahifah, ada 34 hadis-hadis yang berasal dari sahifah Hammam ibn Munabbih. Ya, nah, jadi begitu. Jadi sekarang kita bisa melihat bagaimana proses penyerapan, ya, penyerapan hadis-hadis itu dari kitab-kitab hadis yang lebih awal kepada kitab-kitab hadis yang terkemudian. Jadi dari kitab hadis Ma'mar diserap ke dalam Musannaf Abdul Razak, kemudian diserap ya di dalam Musnad Imam Ahmad, ya. Nah, begitu. Ya. Nah, sekarang kita ingin melihat ya satu lagi fakta ya, bahwasannya perawi hadis ini sebenarnya adalah muallif. Ya. Di sini kita bisa melihat bahwasanya perawi hadis, ya, rawi itu juga adalah muallif. Ya, rawi itu juga sekaligus muallif, ya, sekaligus penyusun kitab ataupun pencatat hadis, ya, ataupun kolektor hadis ataupun pemilik kitab. Kita lihat Hammam ibn Munabbih punya kitab hadis, punya sahifah hadis, ya. Kemudian Ma'mar ibn Rashid memiliki kitab Al-Jami', ya, beliau juga muallif. Jadi Hammam ini muallif. Ya, Ma'mar bin Rashid juga muallif, Abdul Razak muallif, ya, dia punya kitab Al-Musannaf. Ahmad ibn Hanbal muallif juga, punya kitab Al-Musnad. Ya, oleh sebab itu Profesor Al-Azami pernah menyatakan, dia kata gini ya, these books were not destroyed, nor did they perish, but were absorbed into the work of later authors. When the encyclopedia type books were produced, scholars did not feel the necessity to keep the early books or booklets, and so slowly they disappeared. Nah, jadi sebenarnya buku-buku hadis ini tidak hilang, ya, tidak hancur. Ya, this book were not destroyed. Jadi sahifah Hammam ini bukan hilang, ya, nor did they perish, ya, tidak juga rusak hilang, tidak. Ya, sahifah Hammam itu masih ada. Kitabul Jami' walaupun kitabnya ini bukunya itu enggak ada, ya, tetapi sebenarnya kandungannya itu masih ada. Karena apa? Karena semua buku-buku ini were absorbed into the work of later authors. Karena semua buku-buku ini nanti diserap, dimasukkan ke dalam karya-karya, ya, pengarang ataupun penyusun hadis yang terkemudian, muallif hadis yang terkemudian. Kemudian when the encyclopedia types book were produced, jadi apabila buku-buku hadis yang berjenis ensiklopedia ini, yang besar, ya, kita lihat Musnad Imam Ahmad ini seperti ensiklopedia hadis, ya, besar, ada 27.000 hadis. Musannaf, ya, hanya 21.000 hadis. Jadi kitab Musnad Ahmad ini juga sebenarnya menyerap Musannaf.
Ya, Musannaf Imam Musannaf Abdul Razak itu sudah diserap juga di dalam. Nah, ini kita bisa kaji nanti dalam Musnad Imam Ahmad ada satu riwayat dari beliau Abdul Razak. Nah, itu mesti dari Musannaf itu. Nah, kita bisa membandingkan nanti antara kandungan Musnad ya dengan kandungan Musannaf yang Abdul Razak, kita bisa trace. Kalau misalnya Imam Ahmad mengatakan haddatsana Abdul Razak misalkan, nah itu mesti dari Musannaf itu. Ya, jadi when the encyclopedia type books were produced, jadi apabila buku-buku ensiklopedia berjenis ensiklopedia hadis ini dihasilkan, maka scholars didn't feel the necessity to keep the early books. Jadi para sarjana hadis ini tidak merasa perlu lagi untuk ya menyimpan ya buku-buku yang lebih awal. Karena apa? Karena hadisnya itu sudah diserap oleh kitab-kitab hadis yang lebih besar yang terkemudian. Ya, ataupun nggak perlu lagi menyimpan buklet. Ya, so slowly they disappear. Oleh itu maka pelan-pelan buklet-buklet ini, buku-buku yang kecil ini hilang sedikit demi sedikit. Kitab Jami hilang misalkan, udah nggak kelihatan lagi bentuknya itu karena sudah diserap dalam Musannaf. Ya, kemudian Sahih Fahamun Nabi juga hilang karena sudah diserap dalam Kitabul Jami, sudah diserap dalam Musannaf Abdul Razak, sudah diserap di dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, nah ini pemerhatian dari Syekh Al-Zami. Kesimpulan ini juga sama disimpulkan oleh Fuad Zeskin. Ya, Fuad Zeskin ini pun salah seorang pengkaji sejarah, terutamanya buku-buku yang dikarang oleh para ulama Islam. Ya, Fuad Zeskin orang Turki kalau salahnya, tapi beliau hidup di Jerman. Ya, beliau pernah mengatakan annal asanid tatadammanu asma'al muallifin. Nah, ini saya suka sekali nih dengan phrase ini. Annal asanid tatadammanu asma'al muallifin. Bahwasanya isnad itu mengandungi nama-nama muallif. Nama-nama para penyusun buku. Ya, jadi kalau kita lihat, kalau Imam Ahmad mengatakan haddatsana Abdul Razzaq, kemudian haddatsana Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah. Jadi sebenarnya haddatsana Abdul Razzaq itu bukan sekedar menyampaikan hadis melalui lisannya, tetapi melalui bukunya juga. Ya, kemudian Abdul Razzaq mengatakan an Ma'mar. Jadi Ma'mar itu bukan sekedar menyampaikan hadis pada Abdul Razzaq melalui lisannya, tetapi juga melalui bukunya. Begitu juga Ma'mar bin Rashid pun terima ya hadis-hadis ya dari gurunya Hammam itu bukan sekedar dengan lisan, tetapi juga dibantu ya dengan buku beliau, catatan beliau. Oleh sebab itu sebenarnya perawi itu pun dibantu ya dengan tulisan-tulisan, dengan catatan-catatan ya. Annal asanid tatadammanu asma'al muallifin ya. Begitu juga pemerhatian Moski ya. Nah, ini para sejarawan hadis ini ya, baik yang muslim atau bukan muslim ya, menyatakan pemerhatian yang sama, yaitu Moski juga pernah mengatakan the isnad by no means indicates oral transmissions, but they name authors and authorized transmitters of books. Nah, gitu. Jadi isnad itu bukan semata-mata mengindikasikan ya periwayatan lisan. Ya, jadi kalau kita dengar istilah haddatsana, amba'ana, akhbarana, an misalkan, ya, itu bukan sekedar lisan sebenarnya. The isnad by no means indicates oral transmissions. Ya, jadi isnad itu tidak semestinya ya menunjukkan oral transmission, menunjukkan riwayat lisan ya, tetapi they name authors, tetapi isnad itu sebenarnya ya, memberi nama pengarang and authorized transmitters of book, dan merupakan memberikan kewenangan ya, para perawi ya, ataupun authorized transmitters ini merupakan perawi yang diberikan ya transmitters of a book, maknanya mereka adalah diberikan kewenangan untuk mentransmit, untuk meriwayatkan ya buku-buku hadis yang sebelumnya.
Ya, jadi ini fenomena isnad itu ya jangan kita anggap hanya sebagai lisan ke lisan saja ya, tetapi sebenarnya dibantu juga dengan tulis. Oleh sebab itu kalau kita lihat dalam turuk tahammulil hadis wa adaihi, ya, jalan-jalan hadis itu disampaikan ya dan disebarkan itu kan dari 8 jalan itu 7 jalan itu menggunakan buku semua. Ya, qiraatun ala syekh misalkan, arad, munawalah, ijazah, ya, kitabah, wijada dan sebagainya itu menggunakan media. Ya, menggunakan media. Jadi kata hafadha itu yahfadhu misalkan yahfadhu alfa hadis misalkan, menghafaz ya 1000 hadis. Yahfadhu di situ bukan bermakna to memorize, tapi to preserve. Ya, to preserve artinya menjaga. Ya, yahfadhu di situ menjaga juga. Menjaga itu ya dijaga juga melalui hafalan, tapi dijaga juga melalui tulisan. Ya, jadi seperti itu. Ya. Ya, nah ini ada satu kajian yang menarik. Ya, ini Shahifah Hammam ini sebenarnya Shahifah Hammam atau Shahifah Abu Hurairah. Ya. Ini Shahifah Hammam ini lebih tepat dinamakan Shahifah Hammam ataupun Shahifah Abu Hurairah. Nah, ada 2 sarjana muslim yang mengatakan sebenarnya tidak tepat dinamakan Shahifah Hammam. Itu lebih tepat dinamakan Shahifah Abu Hurairah. Nah, ini pendapat Syekh Subhi Saleh. Ya, dan juga pendapat Syekh Rashid Ridho. Jadi 2 sarjana ini mengatakan ya bahwasannya lebih tepat untuk dikatakan Shahifah itu adalah Shahifah Abi Hurairah, bukan Shahifah Hammam. Nah, bagaimana mereka berargumentasi? Ya, argumentasi beliau ini, ya, argumentasi Subhi Saleh dengan Rashid Ridho ini, ya, begini ya. Karena Abu Hurairah punya catatan hadis yang banyak, dan karena Hammam hanya mengambil salah satu sumber dari Abu Hurairah, maka Shahifah itu sebenarnya adalah Shahifah Abu Hurairah, bukan Shahifah Hammam. Nah, gitu argumentasi. Jadi Abu Hurairah memang ya, diketahui punya catatan hadis. Nah, ini memang riwayat ini masyhur. Jadi Abu Hurairah sendiri yang memang paling banyak riwayatnya dalam hadis-hadis kita, dalam hadis Ahlussunnah ini, ya, beliau pun punya catatan hadis. Ya, banyak riwayat yang menyatakan demikian. Di antaranya ada seorang murid Abu Hurairah itu satu hari bertanya, ya, kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ya, Tuhan pernah menyampaikan hadis ini. Kemudian Abu Hurairah lupa ya, hadis itu. Kemudian kata Abu Hurairah, seandainya hadis ini saya sampaikan, ya, pasti ada dalam catatan saya. Kemudian Abu Hurairah pulang ke rumah, ya, rupanya di rumah itu ada catatan hadis yang banyak. Kemudian ditemukan di situ. Ya, kemudian dia bilang lagi sama muridnya, iya betul saya temukan hadis itu. Ya, saya sudah katakan seandainya saya meriwayatkan hadis itu pasti saya akan temukan dalam catatan saya. Jadi Abu Hurairah memang punya catatan hadis. Ya. Nah, karena Abu Hurairah punya catatan hadis yang banyak, dan karena Hammam ini salah seorang murid Abu Hurairah mengambil salah satu sumber saja dari Abu Hurairah, jadi menurut Syekh Subhi Saleh dan juga Syekh Rashid Ridho, maka Shahifah itu lebih tepat dinamakan sebagai Shahifah Abu Hurairah, bukan Shahifah Hammam. Ya, sama seperti kitab Muwatta Imam Malik katanya, tetap dinamakan Muwatta Imam Malik walaupun perawinya berbeda-beda. Nah, kita tahu kan bahwasanya Muwatta Imam Malik ini banyak versinya, banyak riwayatnya. Ya, banyak riwayatnya. Ya, karena Imam Malik itu dia mengajar menggunakan kitab Muwatta. Kemudian Imam Malik itu selalu revisi gitu kitab Muwattanya. Sementara murid-muridnya itu datang pergi. Ada yang lama bersama Imam Malik, ada yang sebentar bersama Imam Malik. Jadi dia mendapatkan hadis-hadis itu tergantung interaksinya dengan Imam Malik. Ya. Nah, kitab Muwatta Imam Malik yang banyak kita gunakan ini hanya melalui satu riwayat, yaitu riwayat Yahya ibn Yahya. Ya, banyak lagi riwayat-riwayat yang lain. Ya, di antaranya misalnya riwayat Imam Hasan Asy-Syaibani. Ya, dalam Muwatta riwayat Hasan Asy-Syaibani ini ya berbeda dari segi susunan hadisnya, kandungan hadisnya dengan Muwatta Yahya ibn Yahya. Ya, contohnya misalkan dalam Muwatta
ya, Imam Hasan Asy-Syaibani itu ada hadis niat, innama a'malu binniyat, di situ ada. Tetapi dalam Muwatta Yahya ibn Yahya, Muwatta yang kebanyakan kaum muslimin gunakan pada hari ini, ya, itu nggak ada hadis innama a'malu binniyatnya riwayat Imam Malik gitu. Nah, itu bukti. Nah, tapi sekarang udah banyak diungkap ya, Muwatta riwayat-riwayat yang lain itu. Dalam Maktabah Syamilah juga banyak ya kitab-kitab Muwatta riwayat lain. Ya, tetapi apabila disebut Muwatta secara itlaq, ya, secara unrestricted begitu, maka sebenarnya kita merujuk kepada riwayat Muwatta Yahya ibn Yahya. Nah, kata Syekh Subhi Saleh dan juga kata Syekh Rashid Ridho sama seperti Muwatta. Kita tidak mengatakan itu Muwatta Yahya ibn Yahya, tapi itu adalah Muwatta Imam Malik karena sumbernya dari Imam Malik. Ya, oleh sebab itu maka karena sumbernya dari Abu Hurairah, tidak tepat kata Subhi Saleh untuk menamakan ya, Shahifah itu sebagai Shahifah Hammam bin Munabbih. Ya, lebih tepatnya dikatakan sebagai Shahifah Abi Hurairah. Nah, begitu. Ya. Tetapi hal ini sebenarnya pun tidak tepat. Ya. Observasi atau penamaan seperti ini pun tidak begitu tepat. Ya. Karena apa? Karena ada jawaban begini. Ya. Jadi argumentasi yang dikemukakan oleh Syekh Subhi Saleh dan juga Syekh Rashid Ridho itu menganggap bahwa periwayatan hadis melalui tulisan dan catatan itu sudah berlangsung sejak awal. Jadi seolah-olahnya Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis dengan buku, dengan catatan. Sebenarnya tidak. Abu Hurairah itu tetap meriwayatkan hadis itu dengan lisan. Cuman dia punya catatan pribadi. Ya, nah itu yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Dia meriwayatkan melalui catatan, melalui tulisan. Ya tidak, ya melalui bacaan, tidak begitu ya, tapi melalui lisan, ya. Tetapi seolah-olahnya dianggap seperti itu. Jadi argumentasi di atas, argumentasi yang dilakukan oleh Syekh Subhi Saleh dan juga Syekh Rashid Ridho itu seolah-olahnya menganggap bahwasanya periwayatan hadis melalui tulisan dan catatan itu sudah berlangsung sejak awal. Jadi anggapan ini sebenarnya tidak sesuai dengan sejarah periwayatan hadis itu sendiri. Yang pada awalnya periwayatan itu banyaknya memang melalui ucapan atau melalui lisan, bukan melalui tulisan. Kalau di awal ya, di zaman sahabatnya, di zaman awal-awal itu, ataupun di zaman kibarut tabi'in, itu masih banyak yang menggunakan lisan. Ya. Yang lebih tepat adalah Abu Hurairah meriwayatkan hadis melalui ucapan dan lisan tanpa buku dan catatan, lalu Hammam mencatatnya di dalam Shahifah beliau dengan keizinan dari Abu Hurairah. Nah, ini gambaran seperti ini lebih tepat. Jadi Abu Hurairah menyampaikan hadis kepada Hammam, ya, kemudian Hammam mencatatnya, bahkan mencatatnya itu di hadapan Abu Hurairah itu, ya, dan diizinkan oleh Abu Hurairah untuk mencatat hadis. Nah, ketika itu mungkin Hammam sudah menggunakan catatan, karena pada masa itu kan ada perdebatan nih, ya, boleh mencatat hadis ataupun tidak, ya, sehingga Imam Al-Baghdadi itu menulis satu buku namanya Taqyidul Ilmi. Ya, Taqyidul Ilmi itu artinya ilmu itu harus dicatat. Ya, dulu terjadi perdebatan boleh nggak mencatat hadis dan sebagainya. Ya. Jadi dari Taqyidul Ilmi itu dikemukakan riwayat-riwayat yang pertama tidak boleh mencatat hadis, kemudian boleh mencatat hadis, dan akhirnya boleh mencatat hadis. Sehingga akhirnya penyampaian hadis melalui catatan itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang negatif, ya, sebagai sesuatu yang negatif, tapi dia sesuatu yang positif, ya, sesuatu yang bahkan menguatkan lagi sebuah periwayat. Gitu. Ya, jadi yang lebih tepat adalah Abu Hurairah meriwayatkan hadis itu melalui ucapan dan tulisan, ya, tanpa buku dan catatan, lalu Hammam mencatatnya dalam Shahifah beliau dengan keizinan dari Abu Hurairah. Nah, ini berbeda dengan Imam Malik. Yang di zaman Imam Malik, ya, beliau menggunakan kitab Muwatta dalam meriwayatkan hadis-hadisnya. Memang Imam Malik itu mengajar kitab Muwatta. Ya, kitab Muwatta itu diajar oleh Imam Malik, dibacakan hadis-hadisnya oleh Imam Malik. Ya, Imam Syafi'i juga menghafal kitab Muwatta. Ya. Sebegitu.
dia tetap dinamakan sebagai Muwatta Malik, Muwatta Imam Malik, karena memang Imam Malik itu mengajar dengan menggunakan media, ya, gitu. Nah, ini berbeda dengan ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis kepada Hammam, ya, itu tidak menggunakan media, menggunakan lisan. Maka oleh sebab itu, ya, menurut hemat saya pun sebenarnya yang lebih tepat itu tetap Sahifah Abi Hurairah. Ya, bukan Sahifah Hammam Ibn Munabbih, bukan Sahifah Abu Hurairah. Ya, nah ini masalah penamaan lah ya, masalah penamaan. Baik.